Halo Markus, Halo Pak. apa kabar? Baik. Ini hari ini TA selesai ya? Ya selesai. Karyamu ini tema secara umum apa? Kayak saya mau menyelesaikan permasalahan sosial sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya saya kenalan sama orang yang di luar dari provinsi Kepulauan Riau dengan provinsi Riau. Seringkali saya mengenali saya itu dari provinsi Kepulauan Riau. Nah seringkali tuh mereka nangkap tuh dari provinsi Riau. Padahal kan provinsi Kepulauan Riau sama provinsi Riau tuh beda ya. Nah saya mau mengenalin di provinsi Kepulauan Riau tuh ada gonggong loh. Nah dengan melalui karya gonggong ini mereka tuh bisa tahu kalau Kepulauan Riau itu ada gonggong, sehingga mereka tuh bisa membedakan yang namanya provinsi Kepulauan Riau dan provinsi Riau. Itu dari karya sendiri saya mengeksplorasi material pipa paroron dengan teknik bakar, di mana dari hasil bakaran pada material pipa paroron ini sendiri menghasilkan warna dan tekstur yang begitu unik gitu, Pak. Ceritakan material dan kemudian prosesnya sampai karya-karya kira-kira seperti ini. Jadi karya ini dibuat dari material pipa paroron, diproses dengan teknik bakar, di mana dari proses bakar itu menghasilkan warna dan tekstur seperti pada karya ini, di mana dari proses bakar itu menghasilkan tekstur seperti retakan-retakan yang unik yang menyerupai tekstur pada kulit reptil. Terus warna-warna itu ada warna coklat dan warna agak kehitaman, gradasi warna yang begitu unik gitu. Proses ini warnanya terutama itu yang betul-betul alamiah? Iya, warna yang dihasilkan ini benar-benar pure dari hasil bakaran itu sendiri, Pak. Iya. Mungkin bisa diceritakan materialnya ini menjadi alasan seperti apa? Kenapa memakai itu? Kan material pipa paroron sendiri kan termasuk dalam kategori material plastik ya Pak. Nah, secara tidak langsung dari karya yang saya angkat ini sebenarnya mengangkat isu permasalahan lingkungan, yaitu material plastik itu yang mungkin suatu permasalahan yang umum sekarang itu sudah jadi suatu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Permasalahan plastik sebagai suatu hal yang sulit untuk diselesaikan, karena kan kita tahu bahwasannya pipa plastik itu termasuk jenis material yang sulit terurai di alam gitu. Ini kan saya kira sih kayak temuan baru lah ya, menjadi karya seni dari bahan-bahan yang tidak terpikirkan. Ini prosesnya bagaimana? Ada error-errornya seperti apa dan atau mungkin temuan ke berapa kali dari bahan yang sebelumnya sudah dirancang? Kalau mulai ditemukan dari material pipa sendiri itu sebenarnya baru mulai sejak waktu di SMA. Jadi pada saat itu saya ikutan lomba kompetisi begitu. Pada saat itu saya nggak bikin dari karya dengan material pipa, tapi saya merespon ada teman-teman peserta lain yang dia tuh bikin karya dari material pipa. Nah pada saat itu dia bakar, tapi bentuk yang dibikin dia tuh nggak terlalu yang organik, masih geometri yang notabene itu bentuknya masih kaku gitu. Nah saya merespon dari hasil bakaran itu terdapat kok ada unsur corak yang unik itu ya. Nah dari sejak itu saya mulai mengeksplor si material pipa ini. Kemudian kalau dari segi bentuk gonggong ini sebenarnya sudah saya kebiasaan dan ketertarikan saya sejak waktu SMP, dimana mungkin waktu SMP itu cuma sekedar ya gambar doang di 2 dimensi. Nah cuman pada situ ya memang saya pengen ngenalin si gonggong ini ke orang luar, terlebih khusus generasi muda yang kayak kok mereka tuh nggak peka ataupun kayak padahal identitas gonggong ini identitas kita loh, kok kita nggak bangga sih sama gonggong ini gitu. Nah saya mau ngenalin supaya masyarakat luas itu tahu gonggong itu punya kepri dan permasalahan perspektif yang salah tadi itu yang kayak Kepulauan Riau sama Riau disamain. Nah itu dapat diselesaikan melalui karya ini gitu. Ini subjek visualnya adalah gonggong ya? Iya benar, dari gonggong itu. Bisa cerita, gonggong itu seperti apa sih sebenarnya? Gonggong itu sejenis siput laut. Aslinya tuh cuma ukurannya kecil banget sih segini. Nah pengamatan saya pribadi terhadap gonggong itu sebenarnya udah dari SMP. Nah cuma waktu itu saya implementasikan ke bentuk 2 dimensi. Nah mungkin karena sering dari SMP sampai SMA bahkan sampai kuliah
saya mulai mengeksplor itu, jadi kayak suatu hal yang kayak menurut saya kayak sudah sesuatu yang melekat bagi saya, dan saya sudah terbiasa dengan objek ya kayak si gonggong itu sendiri gitu. Ya, Anda sendiri sebenarnya dari mana? Kalau kelahiran sebenarnya dari Kalimantan Barat. Okay. Cuman waktu dari SD kelas 1 tuh langsung pindah ke Kepulauan Riau. Persisnya di kota Tanjung Pinang. Ibu kotanya di provinsi Kepulauan Riau. Ya. Artinya tahu persis ya karakter dan anatomi dari gonggong itu ya. Kenapa gonggong dijadikan sebagai subjek dalam tema-tema? Sebenarnya ada persoalan apa sih di sana? Gonggong itu. Kalau gonggong itu kan, kalau di Kepri itu orang tuh nggak asing lagi namanya gonggong, karena gonggong itu identitas yang saya pandangkan sejak kecil itu, gonggong itu sangat melekat banget di daerah sana, bahkan dijadiin sebagai inspirasi visual bangunan, terus kayak ada event-event apa, tapi dijadiin sebagai maskotnya dari kota Tanjung Pinang di provinsi Kepulauan Riau, terus dia dijadikan motif batik. Nah, itu kan suatu hal identitas yang harus kita bangga dong di daerah kita gitu. Nah, tapi generasi muda itu nggak peka kayak hal-hal kayak itu, dan orang luar tuh bahkan nggak tahu juga, bahkan ya terjadi kesalahan perkembangan tadi itu disamain provinsi Kepulauan Riau sama Riau. Ya. Terus ini sebetulnya kan menarik karena jadi ikon visual. Nah, sementara setelah ini jadi, kira-kira mau dirancang akan diterapkan di sana nggak? Mungkin dalam bentuk karya-karya yang lebih gigantik atau gimana? Ada ide di situ? Rencananya setelah lulus ini mungkin mau mengeksplor ini ke daerah saya sih, kayak di sana tuh mungkin ada media tertentu yang mungkin memungkinkan untuk saya sebagai wadah saya untuk jadikan sebagai media sesuatu yang baru untuk di daerah saya, dengan material pipa ini sebagai sesuatu yang unik dan menarik, dan dengan visual wujud gonggong itu yang sebagai identitas dari kita gitu, dan orang tuh jadinya makin antusias itu dengan bangga, gonggong itu punya kita loh, kita bisa nyebarin ke orang luas, orang tuh bisa kenal gitu. Kalau misalnya secara dalam dunia seni patung mungkin dalam waktu dekat saya sih belum kepikir, cuman memang ada keinginan untuk ya pameran tunggal gitu untuk mengekspor pipa ini sebagai suatu bahan material yang unik untuk dieksplor lebih dalam lagi. Ya, artinya karya yang ada di TA ini sudah selesai di tahap TA saja, atau mungkin akan berlanjut dikembangkan dengan menjadi karya-karya yang tahap berikutnya? Sementara belum kepikiran sih. Belum ke situ ya? Oke. Makasih ya, dan sukses untuk pamerannya kali ini. Kasih Pak. Ya, sama-sama.